Halo, selamat siang, salam mandala, salam cahaya. Siang hari ini saya Monica Indria Mandala kembali ingin sharing tentang pendapat spiritual saya mengenai path atau jalur peran kita masing-masing di kehidupan yang kali ini. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, mohon diingat bahwa apapun yang di-sharingkan keluar atau apapun yang di-sharing dari luar itu adalah untuk cerminan dan masukan ke dalam diri agar kita olah mana yang paling bisa sesuai untuk diri. Jadi bukan untuk diterima mentah-mentah, melainkan untuk diolah dan diselami. Nah, kali ini saya ingin sharing tentang path, spiritual path, tepatnya yang dikatakan yoga spiritual path. Jadi ada beberapa jalan dalam spiritual itu. Antara lain ada yang jnana yoga, ada bhakti yoga, ada karma yoga, ada hatha yoga, ada raja yoga, tantra yoga, mantra yoga, laya yoga. Jadi sebenarnya ada banyak jalan, banyak sekali. Jika diramping-rampingkan udah bisa dijadikan 8 jalan yoga spiritual path. Nah, masing-masing kita itu biasanya terdiri dari minimal 2 atau 3 jalan. Jadi contoh seperti saya lebih kuat pada jalan jnana yoga. Jnana yoga dalam arti bahwa saya menempuh perjalanan spiritual ini dengan basic atau cara-cara jnana, yaitu dalam segi pengetahuan. Jadi apapun yang saya alami, saya mencoba mencari landasan pengetahuannya, semua itu harus bisa dibuktikan secara logika maupun secara sains. Seperti itu jalan jnana yoga. Nah, jalan yang lain adalah bhakti yoga. Bhakti yoga ini masih terkait dengan jalan religion. Jadi mempelajari nilai-nilai kebaikan pada agama, jadi pada religion. Jadi kita nggak mengatakan bahwa agama itu juga tidak memiliki kebaikan. Justru agama yang murni dari awal dulunya itu adalah mengajarkan kebaikan. Nah, itu yang coba dicari dan diselami oleh jalur bhakti yoga. Nah, ada juga jalan karma yoga. Karma yoga adalah jalan di mana orang itu banyak-banyak berbuat kebaikan, berbuat cinta kasih agar istilahnya bisa membuat kebaikan-kebaikan banyak dengan tidak merugikan orang lain, berbuat yang baik-baik saja. Istilahnya itu jalur aman. Jadi berbuat kebaikan. Kalau yang masih percaya karma, bisa jadi karma yoga itu dianggap sebagai kita menembus karma buruk kita dengan banyak-banyak berbuat karma baik. Nah, ada juga yang disebut raja yoga. Raja yoga itu jalan yang ditempuh melalui disiplin meditasi ya. Jadi melalui olah energi segala macam di meditasi itu dinamakan raja yoga. Ada juga yang disebut hatha yoga. Hatha yoga ini sebenarnya basic dari semua yoga. Jadi hatha yoga itu terkait dengan kesehatan. Karena bagaimanapun kita kan punya tubuh fisik manusia ini, jadi hatha yoga sebenarnya harus dimiliki juga sebagai basic landasan kita dalam dunia ini. Kemudian ada mantra yoga, tantra yoga, laya yoga, saya enggak jelaskan karena sebagian besar kita mungkin jalannya kalau enggak di jnana yoga, bhakti yoga, karma yoga, raja yoga, di mana semuanya juga pasti punya hatha yoga. Nah, kemudian kembali ke jalur spiritual kita ya, setelah ada pengelompokan seperti itu. Nah, bagi saya jalur spiritual itu benar-benar personal dan istimewa. Jadi dalam arti satu sama lain itu bisa jadi dalam kelompok yang sama, bisa jadi belajar hal yang sama, bisa jadi mungkin secara garis besar sama, tapi tetap teristimewa, tetap ada spektrum yang nggak bisa sama 100% satu sama lain. Saya mengatakan istilah spektrum dalam arti bahwa setiap orang tuh punya bawaan spektrumnya sendiri yang istimewa, yang nggak bisa sama dengan yang lain. Dimana jalan apa yang kita lalui itu terpengaruh dari spektrum itu. Jadi nggak bisa kalau kita lihat orang lain, oh orang itu dengan meditasi, dengan A, B, C, D, E bisa mencapai ini. Nah, kita coba kok nggak bisa. Itu berarti spektrum kita mungkin berbeda, jalan kita mungkin berbeda. Jadi nggak perlu merasa
kok aku nggak bisa, kok dia bisa gitu kan ya. Mungkin spektrumnya berbeda, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu iri. Jalani saja apa yang memang paling pas buat diri. Ketika kita menjalani apa yang tampak di luar pas buat diri pun, itu sebenarnya bukan yang paling pas buat diri. Harus diolah dulu dalam diri kita masing-masing untuk kita coba, kita alami sendiri, sehingga kita menemukan pet kita sendiri itu di mana, peran kita di mana sih, yang nggak perlu iri atau disama-samakan dengan peran orang lain, karena jalurnya masing-masing berbeda, teristimewa. Jadi ya itu tadi, harus punya satu kewaspadaan dan kepercayaan diri, sekaligus punya apa ya, semacam rambu-rambu ketika kita mengalami apapun dalam diri itu. Kita juga harus berani sharing keluar, dalam arti kita harus punya batasan-batasan atau rambu-rambu di mana jangan sampai apa yang kita rasa kita alami padahal itu sebenarnya adalah halusinasi atau imajinasi dari bawah sadar yang kita sendiri mau setting demikian. Jadi tidak benar-benar mengalami hal yang membawa kebaikan bagi kesadaran, tapi justru mengalami selaput halusinasi yang semakin menutup diri kita dari peran kita sebenarnya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Makanya diperlukan kelompok-kelompok kecil, minimal 3 orang, sehingga ketika kita mengalami sesuatu hasil olahan dari luar dan kita mengalami sesuatu itu, kita bisa konfirmasi, kita bisa sharing, kita bisa tukar ilmu, sehingga bisa memperluas sudut pandang dan membuat rambu-rambu bagi kita supaya kita nggak halusinasi atau terjebak pada ilusi tambahan, terjebak pada sensasi. Karena ketika kita mulai masuk pada dunia yang istilahnya supranatural ya, ketika kita masuk, misalnya ketika kita meditasi, oh ternyata tiba-tiba bisa loncat ke sana ke sini, mengalami, melihat ini itu segala macam. Nah, itu harus diwaspadai juga. Jadi semua yang dikatakan mengalami tubuh bergetar, melayang, istilahnya apapun sensasi yang masih bisa kita rasakan dan terasa begitu kuat, itu biasanya masih dikatakan sensasi. Nah, sensasi itu harus kita lampaui lagi, sehingga ketika kita melakukan meditasi atau ritual apapun itu, kita sudah terbiasa dan tidak menganggap sensasi-sensasi itu sebagai hal yang justru kita kejar agar supaya tampak dinilai sakti. Bukan itu, kita bukan mencari sensasi atau nuansa, kita harus melampauinya, sehingga tujuan kita bermeditasi itu justru kita melepaskan semua sensasi-sensasi yang ada, melepaskan semua beban, kegelisahan, ketakutan yang ada, sehingga benar-benar yang tersisa di diri itu murni dan jernih. Dan itulah yang sebenarnya, bukan sensasi, tapi kemurnian itu, ketenangan itulah yang menjadi tujuan sebenarnya. Nah, dalam ketenangan batin yang jernih itu, baru kita bisa merasakan, melihat semua lebih jelas, melihat peran kita di mana sebenarnya, tanpa terdistorsi oleh sensasi dan ego untuk ingin dianggap sakti. Nah, itu yang juga saya sering tekankan pada rekan-rekan yang mungkin banyak mengikuti atau belajar dengan saya, bahwa gak perlu takut, gak perlu minder ketika kamu melihat orang lain bisa melakukan sesuatu dan mendapatkan efek sensasi yang luar biasa. Gak perlu takut, gak perlu minder. Temukan sendiri aja ke dalam dirimu, karena dirimu itu sendiri unik dan istimewa dengan apapun yang ada dalam dirimu. Itu peran kita masing-masingnya. Kita punya peran masing-masing. Contohnya seluruh tubuh ini ada yang berperan sebagai tangan, ada yang jari, ada yang kaki, ada yang jantung, paru-paru, mata, telinga, kuping. Nah, berperanlah sesuai peran itu. Nggak perlu iri pada peran lain yang bagi tatapan kita tampak lebih wow. Karena dengan iri seperti itu, kita justru menutup jalan atau peran kita. Kita semakin jauh nih dari menjadi sang inti, the void kan. Jadi mengalami keutuhan the void itu, kita makin jauh kalau kita iri dengan peran orang lain. Nggak perlu. Ya, jadi masing-masing peran tuh sama pentingnya. Satu sama lain kita saling dipertemukan dalam kelompok, dalam apapun itu, untuk saling membantu membangkitkan potensi terbaik dalam diri masing-masing. Jadi bukan membangkitkan potensi supaya sama dengan kita, bukan membangkitkan potensi supaya persis sama mengikuti jalan kita dan mengalami
hal-hal sensasi sesuai yang kita alami, tidak, bukan itu tujuannya. Oke, tampaknya sudah cukup saya berbicara daripada berbicara lebih lanjut. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ingin mengikuti pendapat saya yang lain tentang spiritual, bisa dilihat di YouTube channel saya, Yap Mandala Shop, atau bisa follow di Instagram Mandala Shop 33, atau di akun Facebook dan di page Facebook atau di web saya www.yapmandalaszop.com. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Salam Mandala, salam cahaya.